Saya hanya memiliki segenggam tepung, sebotol kecil minyak. Kalau sudah saya masak nanti itu untuk kami berdua dengan anakku, kemudian kami akan mati. Lalu Elia menjawab, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi umat-umat Tuhan yang terkasih. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan, di mana kita diberikan kesehatan dan kita boleh memperoleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, judulnya adalah tentang kekhawatiran. Mengapa saya mengangkat judulnya tentang kekhawatiran? Saudaraku yang kekasih, karena kebetulan saya sudah lebih duluan mengalami kekhawatiran, terlebih di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Kekhawatiran ini terjadi bagi semua orang yang ada di dunia ini. Banyak jenis-jenis kekhawatiran. Mungkin bagi kita para orang tua, kita khawatir tentang anak-anak kita, tentang kesehatannya, tentang makannya, tentang pendidikannya, dan banyak lagi yang lain-lain. Mungkin pada orang muda, mereka khawatir. Bagi yang belum punya jodoh, mereka khawatir akan jodoh yang sesuai dengan keinginan mereka. Khawatir akan masa depannya. Bagi yang dalam pendidikan, khawatir apakah pendidikan mereka dapat selesai dengan baik dalam situasi sekarang ini. Dan banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Namun, secara manusia, kita susah untuk menjawab ataupun menyelesaikan kekhawatiran ini. Hanya jawaban berasal daripada Tuhan. Kita angkat dari Lukas 13 ayat 22. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudaraku dalam Yesus, merupakan satu pengharapan bagi kita. Merupakan satu penghiburan bagi kita. Kata-kata Yesus dalam ayat ini merupakan satu hiburan bagi kita. Mari kita dengarkan sebuah ilustrasi yang ada dalam Alkitab tentang Elia. Mungkin di antara kita banyak yang tahu cerita tentang bagaimana Elia ketika bangsa Israel dinasehati oleh Elia supaya mereka bertobat. Namun bangsa ini tidak mau bertobat. Lalu dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuat satu hukuman dengan tidak datangnya hujan selama 3 tahun setengah. Dengan demikian maka Elia diancam pembunuhan. Tetapi Tuhan memerintahkan Elia agar dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Saudaraku yang kekasih, apakah yang ada di tepi sungai? Apakah ada makanan di sana?
Apakah ada rumah di sana? Tetapi Elia tidak takut, dia turut perintah Tuhan. Dia pergi ke sana. Bila mana kita membaca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6. Bagaimanakah keberadaan Elia? Dikatakan di sana Tuhan memerintahkan burung gagak pagi dan petang untuk mengantarkan makanan daripada Elia. Bayangkan saudaraku, burung, seekor binatang, boleh diperintahkan oleh Tuhan untuk mengantarkan makanan daripada Elia. Sungai yang namanya sungai jarang kering. Tetapi bayangkan saudaraku, sampai 3 tahun setengah hujan tidak datang. Semana banyak pun isi daripada sungai boleh kering, maka terjadilah kekeringan sungai kering. Tentunya kita bertanya, kemana lagi Elia pergi? Tuhan memerintahkan Elia, pergilah ke Sarfat. Di sana ada seorang janda untuk melayanimu di sana. Pendek ceritanya, Elia pun berangkat. Ketika dia sampai di Sarfat, dia melihat seorang janda. Seorang janda punya anak 1. Dia sedang memutik kayu. Kayu ini dikumpulnya untuk memasak roti, di mana ada segenggam tepung dan 1 botol kecil minyak untuk memasak tepung ini. Kemudian Elia berkata, "Ibu, masak roti untuk saya." Lalu ibu tersebut katakan, "Bagaimana aku memasak untukmu, Tuhan? Saya hanya memiliki segenggam tepung, sebotol kecil minyak. Kalau sudah saya masak nanti itu untuk kami berdua dengan anakku, kemudian kami akan mati." Lalu Elia berkata, "Buatlah seperti itu. Dan lebih dahulu sediakan kepada saya." Bayangkan saudaraku yang kekasih. Sudah janda itu mengaku hanya sedikit. Bila mana itu dimasak cukup untuk mereka berdua. Kemudian Elia katakan, "Masaklah dan dahulukan saya." Iman daripada janda tersebut, dia menurut, dia tidak memberontak lagi, dia tidak membantah. Lalu apa yang dikatakan oleh Elia itu dia lakukan. Lalu dia masak, dia hidangkan sama Elia. Ternyata masih ada tepungnya, masih ada minyaknya. Kemudian dihidangkan untuknya dan untuk anaknya. Masih ada juga tepungnya. Berkepanjangan saudaraku. Selama hujan tidak datang, maka Elia dan perempuan Sarfat bersama anaknya terpelihara dengan tepung yang segenggam dan minyak yang sebotol kecil. Nah, disinilah kita meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahwa kita tidak perlu khawatir apa yang akan kita makan. Sudah merupakan satu bukti. Firman Tuhan katakan dan kenyataan. Elia adalah manusia biasa. Perempuan Sarfat adalah manusia biasa. Dan anaknya juga. Ternyata mereka terpelihara. Semuanya adalah karena kuasa Tuhan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 6. Dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Saudaraku, rajinkah kita bersyukur kepada Tuhan? Hanya ketika ada berkat maka kita bersyukur. Ketika kita dapat cobaan, pernahkah kita bersyukur? Boleh saja saya pribadi tidak bersyukur kalau ada cobaan. Itu adalah sifat alami manusia. Tapi kalau saya punya keinginan terpenuhi, kalau doa saya dijawab oleh Tuhan, maka saya mengucapkan syukur. Tapi di sini dikatakan, nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Mari kita kembali dengarkan sebuah ilustrasi dari Alkitab, kisah nyata dari Alkitab, seorang ibu yang dimadu oleh seorang perempuan ketika dia bersuamikan Elkana. Sampai tua dia tidak melahirkan anak. Kemudian dengan ejekan madunya, dia pergi ke bait suci untuk menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Pada waktu itu di Ka'bah suci ada Imam Eli yang sudah tua. Lalu dia pergi ke sana, dia bertelut, dia berdoa kepada Tuhan, dia sampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli katakan, "Ibu, belum siapkah kamu mabuk?" Elia penasaran bahwa ibu itu sedang mabuk. Lalu setelah amin, ibu itu katakan, "Saya tidak mabuk, Tuhan. Tapi saya adalah seorang perempuan yang sudah lama menikah, tidak punya anak. Tetapi saya meminta anak kepada Tuhan. Bila mana Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada saya, maka akan saya kembalikan kepada Allah." Apa jawaban Imam Eli, saudaraku? Imam Eli katakan, "Ibu, tahun depan seperti ini, kamu akan melahirkan anak." Terbukti bahwa 1 tahun ke depan, Hana menerima jawaban doanya, lahirlah anaknya bernama Samuel. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 7. "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu." Memelihara. Bukan hanya menjaga, saudaraku. Kalau dikatakan memelihara, berarti semua kebutuhannya diberikan. Maaf saudara, kalau namanya memelihara kita umpamakan, ketika kita memelihara berjenis ternak, saya umpamakan beternak ayam. Nah, kalau kita memelihara ayam, kita usahakan bagaimana dia supaya sehat, bagaimana dia supaya terlindung dari bahaya, bagaimana dia supaya terjaga. Semua apa yang dibutuhkannya sudah kita sediakan. Sampai-sampai kandangnya kita buat bagus supaya tidak ada binatang yang mengganggunya. Itu tidak diminta dari kita. Kita sendiri yang memeliharanya, yang mengetahui apa kebutuhannya. Nah, melebihi daripada itu, kita manusia biasa, manusia berdosa, mengerti apa arti memelihara. Di atas daripada itu, Allah kita, Allah yang penuh kasih, yang telah berjanji akan memelihara kita. Hanya apa yang kita lakukan, saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Hanya menyerahkan. Bagaimana caranya menyerahkan, saudara? Apakah cukup hanya lipat tangan berdoa? Menyerahkan artinya kita harus mati diri. Harus kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya. Harus kita merasa bahwa kita itu seperti bayi, ketergantungan dengan ibunya. Mau dibalikkan, mau didudukkan, mau dikasih minum, mau dikasih makan. Hanya itu yang boleh kita lakukan. Kita pasrahkan diri kita itu kepada Tuhan. Lalu dialah yang memelihara kita. Tetapi sering saudara yang kekasih, termasuk saya secara pribadi, mengandalkan pikiran. Seakan-akan sayalah yang mampu mencukupkan segala kebutuhan saya. Sayalah yang mampu menyekolahkan anak saya. Sayalah yang mampu membangun rumah saya. Sayalah semua. Kita belakangkan Tuhan. Padahal sedikit pun saudaraku tidak ada kekuatan kita untuk melakukannya. Kita ketergantungan dengan Tuhan. Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang harus kita lakukan?
Terlebih di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Kita diancam penyakit yang membahayakan. Kita sekarang berada di rumah, terkungkung tidak bisa berbuat. Hanya apa yang boleh kita lakukan. Mari, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Saya, saudaraku semuanya, marilah kita sama-sama menyerahkan semua pergumulan kita ini kepada Tuhan. Pergumulan apa saja pun. Boleh saja sekarang ini kita banyak dililit utang. Sekarang ini uang sekolah anak belum lagi terbayar. Dan yang lain-lain. Boleh saja ada penyakit. Seperti saya pribadi sekarang ini. Baru saja suami saya stroke. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah bisa berjalan. Sebenarnya terlalu berani saya mengkhotbahkan mengenai kekhawatiran. Tapi karena saya merasakan kekhawatiran inilah, maka saya memberanikan diri saudaraku, supaya kita sama-sama dihibur oleh firman Tuhan, agar kita berserah kepada Tuhan. Pada saat bangsa Israel berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Dengan cara bagaimanakah Tuhan memelihara mereka, saudara? Pada saat siang Allah datang dengan tiang embun. Pada saat malam Allah datang di dalam tiang api. Apa yang mereka makan? Allah mengirim manna pagi dan petang kepada mereka. Setiap hari, hanya pada hari ke-6. Tuhan mengirimkan 2 porsi, yaitu pada hari Jumat dan pada hari Sabat. Itulah membuktikan bahwa janji Allah ini tidak berbohong, tidak sia-sia. Karena Allah telah membuktikan kepada umatnya, kepada bangsa pilihan yaitu bangsa Israel. Selama 40 tahun bangsa Israel menempuh perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, Allah memelihara hidup mereka. Kepada kita sekarang, saudara yang kekasih, yang sama-sama dunia diancam dengan kekhawatiran, ketakutan atas penyakit yang mematikan sekarang ini. Apakah yang harus kita lakukan? Tidak ada obat yang kita buat. Tidak tahu kita siapa yang kita hadapi. Kalau musuh contohnya secara badani kita bisa tahu, menghindar. Tapi penyakit ini tidak bisa kita hindarkan. Hanya kita disuruh berada di rumah, saudara. Mungkin ada seperti saya ini sekarang. Dalam keadaan stres. Dalam keadaan bingung. Dalam keadaan keraguan-raguan. Intinya adalah dalam keadaan khawatir. Dahulu juga bangsa Israel pernah diancam bahaya. Yaitu, mari kita baca di dalam Bilangan 21 ayat 7 sampai 9. Di dalam ayat terakhir yang 9 itu dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagu ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kenapa Musa membuat ular tembaga itu? Kalau kita baca di ayat 7, bangsa Israel itu mengadu kepada Musa, menyadari dosa-dosanya. Kami tahu kami sudah berdosa kepada Tuhan. Musa, doakanlah supaya dihentikan ini, supaya dihentikan bencana ini. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, suruhlah mereka memandang ular tembaga yang kau buat itu. Dengan memandang itu, maka mereka akan selamat. Mereka menurut. Apa gambarannya itu, saudaraku? Ular tembaga itu menggambarkan pandang kepada Yesus. Sekarang kita diambang musibah, yaitu dihantui dengan penyakit yang membahayakan. Tidak dikatakan karena dosa kita secara pribadi. Tetapi yang pasti akibat daripada dosa itu kita akan menderita di dunia ini. Datanglah penyakit yang parah. Penyakit yang tidak ada obatnya. Tapi sebagaimana bangsa Israel tadi menyesali dosa-dosanya. Datang kepada Musa, kami menyesal Musa atas dosa kami. Kami sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tolonglah Musa doakan supaya itu dihentikan. Allah adalah Maha Pengampun. Allah adalah Maha Pemurah.
Maka telinga Allah disedengkan dengan permohonan daripada bangsa itu melalui hambanya Musa. Maka musibah itu terhenti. Orang yang memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu selamat. Saudaraku yang kekasih, hanya apa yang boleh kita lakukan saat menghadapi penyakit sekarang ini? Tidak ada selain daripada berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, menyesali dosa yang terkecil sampai dosa yang terbesar. Tidak mungkin kita tidak melakukan dosa, saudaraku. Dalam kondisi seperti ini pun boleh saja kita melakukan dosa. Di rumah kita bersungut-sungut, boleh saja kita menyalahkan Tuhan dengan keberadaan ini. Saudaraku, pertobatan yang penting. Marilah kita membuat keadaan ini semakin mencari Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang tidak pernah ibadah, mari kita ibadah. Yang sekali-sekali ibadah, mari kita tekunkan untuk beribadah. Hanya Tuhan jawabannya ini semua. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya ini semua. Menyelamatkan kita. Sebagaimana bangsa Israel diselamatkan dari pagutan ular berbisa. Kiranya Tuhan bisa menghentikan keadaan sekarang ini. Dan pergumulan yang lainnya dibantu oleh Tuhan. Sehingga kita terlepas dengan iman kita yang bertumbuh, ketekunan kita setia kepada Tuhan, dengan doa, penyesalan atas kelemahan-kelemahan kita. Firman Tuhan pada saat ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang di dalam penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga hari bertambah hari kita semakin mencari Tuhan. Karena dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kita mencari Tuhan, saudaraku, maka kesehatan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna, panjang umur akan menjadi bagian kita semuanya. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini.